Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya sedang berada di depan stand pameran dari Desa Teluk Pakedai 1. Saya mulai memasuki stand. Kita lihat di sini nampaknya produk unggulan nih. Tikar anyaman, bahan daun nipah. Luar biasa ini Pak. Sudah jarang kita lihat daun nipah dibuat tikar. Ini merupakan salah satu inovasi dari desa yang diwujudkan dalam bentuk tikar dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar Desa Teluk Pakedai 1. Kemudian ada anyaman dari apa ini Bu? Baut bemban. Nah, ternyata kulit bemban yang diolah sedemikian rupa bisa juga menjadi produk-produk yang kita pakai sehari-hari. Ini bisa untuk bahan-bahan di dapur ini. Ini bakul kecil, bakul tidak salah namanya ada nih. Kalau orang tua zaman dulu nyebutnya bakul gila. Pandai Ibu, bakul gila. Nah, ini istilah orang kita zaman dulu, bakul gila, enggak tahu apa yang menjadikan dia gila ini. Ya gitu. Kemudian ada produk, nah bukan produk tapi keterampilan dalam membonsai kelapa. Jadi salah satu produk dari Kecamatan Teluk Pakedai ini adalah kelapa. Mungkin ada sekitar 11.000 hektar kelapa yang ada di Kecamatan Teluk Pakedai, yang salah satunya selain komoditi untuk dijual juga dijadikan bonsai. Ini keterampilan nih. Batok kelapanya yang masih hidup diukir. Mantap ini Bu. Luar biasa sekali. Nah, ini kerajaan produk-produk konsumsi. Pupuk nasi. Ini keripik ubi kayu, pedas manis. Kemarin banyak kelihatannya, mungkin dah sebagian laku Bu ya. Sudah laku. Tapi karena hari ini akan ditinjau oleh tim penilai dari kabupaten, maka masih disisakan sedikit. Ini untuk sampel saja. Kemudian ada apa ini Bu? Stik ubi balado. Stik ubi balado. Luar biasa sekali. Nah, ini apa ini? Sirup. Oh, minyak kelapa. Minyak kelapa kampung. Oh ya, minyak kelapa kampung. Ya. Ini salah satu olahan ikutan dari kelapa dalam dibuat minyak kelapa. Enak nih minyak kelapa kampung. Kalau zaman dulu kita inilah yang kita pakai. Belum ada minyak sawit itu, inilah yang kita pakai gitu. Kemudian ada produk-produk lainnya sekali makanan. Ini dodol Bu ya. Dodol. Dodol buah nipah. Ternyata buah nipah bisa dibikin dodol. Jadi nanti ini mudah-mudahan semua produk ini dapat mendapatkan tempat untuk kita komersilkan, untuk kita pasarkan di lingkup Kabupaten Kuburaya, dan mudah-mudahan instansi yang membina ini dari kecamatan kah, desa, kemudian instansi teknis yang berada di kabupaten dapat memperhatikan bahwa di Kecamatan Teluk Pakedai, khususnya di Desa Teluk Pakedai 1, ternyata banyak sekali produk-produk unggulan dari desa yang saat ini bermunculan semua ketika peringatan HKG yang ke-50 ini kita laksanakan di tahun ini. Jadi luar biasa sekali. Jadi sekali lagi terima kasih Ibu atas penampilannya yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang dapat memicu Ibu untuk memproduksi kerajinan-kerajinan, produk-produk olahan, produk-produk konsumsi ke depan yang lebih bagus lagi ke depan. Demikian Ibu, terima kasih. Selanjutnya kita ke stand pameran Kuala Karang. Kuala Karang. Kuala Karang nih khas sekali. Khas, kita lihat. Nah, ini kelihatannya produk unggulan ini. Keterampilan kerajinan dari kerang. Ini lemnya lem apa Bu? Kelihatannya kuat nih. Dari kulit kerang dibuat sedemikian rupa dengan keahlian dan kesabaran dari warga desa Kuala Karang. Ini bisa dijadikan tempat tisu. Jadi produk unggulan bermanfaat, berguna untuk keperluan kita sehari-hari. Tempat tisu ini. Kemudian, nah ini bahannya apa nih? Bros, juga dari kerang.
Jadi memanfaatkan potensi-potensi lokal, kekayaan alam yang ada di Desa Kuala Karang, desa pantai. Jadi masuk Desa Kuala Karang ini termasuk desa yang jauh dari pusat kecamatan. Mereka tampil dengan menunjukkan bahwa mereka mampu untuk menampilkan sesuatu yang berguna bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, yang diyakini kalau ini dikembangkan ke depan tentulah akan memacu ekonomi di desa itu. Kemudian saya mulai masuk ke dalam hutan. Ini apa nih, Bu? Beras kampung. Beras kampung. Jadi ada beberapa desa di Kecamatan Teluk Pakedai yang menurut pengamatan saya memang desa-desa yang dulunya merupakan lumbung padi. Namun karena keterbatasan dan kekurang berfungsian infrastruktur pertanian seperti tanggul, pintu klip, pintu air, jadi keberfungsiannya sudah berkurang karena sudah lama, maka produktivitas padi petani di desa-desa tertentu termasuk Desa Kuala Karang itu menjadi menurun. Nah, ini PR nih bagi pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk meningkatkan infrastruktur pertanian yang ada di Kecamatan Teluk Pakedai. Ini kita lihat produksi lokal, produksi beras lokal dari Desa Kuala Karang. Luar biasa. Ini beras lokal apa namanya, kecil-kecil nih. Padi apa nih, Bu? Padi Makau. Nah, ini. Mungkin saingannya Pandan Wangi lah, informasi dari masyarakat bahwa ini kalau dimasak wangi sekali kata dia. Patut nih menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk menjadikan Desa Kuala Karang sebagai salah satu desa rice estate, yang tentunya kita mulai dari bagaimana kita meningkatkan keberfungsian dari infrastruktur pertanian seperti tanggul dan sebagainya. Kemudian ini apa ini, Bu? Madu. Suara-suara tolong dinolkan dulu. Ini madu produksi dari Desa Kuala Karang, madu mangrove ya, madu mangrove. Memang sebagian dari Desa Kuala Karang karena menghadap posisi pantai banyak mangrove-nya, dan salah satu penghasil dari hutan mangrove itu adalah madu mangrove. Ini udang ebi, Bu ya. Apa ini? Udang kering. Kalau ini ebinya. Nah, ini ebi. Udang ebi yang sudah diolah bisa dipasarkan ini di kabupaten. Jadi sekali lagi kami di sini, saya selaku camat Teluk Pakedai dan warga Desa Kuala Karang mengharapkan nih supaya produk-produk olahan dari hasil laut ini dapat menjadi komoditas perdagangan mungkin ya untuk level-level kabupaten dulu lah. Jadi kami mengharapkan pembinaan dari OPD terkait di jajaran pemerintah Kabupaten Kuburaya. Baik Ibu, makasih. Saya akan beranjak ke stand berikutnya. Sekali lagi mudah-mudahan ini merupakan langkah awal untuk kita lebih menampilkan produk-produk unggulan desa lagi, Bu, di tahun depan. Ini merupakan tahun pertama kita melaksanakan peringatan HKG ini, yang mudah-mudahan tahun depan akan lebih kita giatkan lagi, lebih kita tingkatkan lagi ke pelaksanaan HKG ini. Mari Bu, makasih. Selanjutnya saya ke stand desa Tanjung Bunga. Tanjung Bunga. Wah, nih bunganya heboh nih. Tanjung Bunga, bunganya heboh. Desa Tanjung Bunga ini termasuk desa yang agak jauh dari pusat kecamatan. Jadi ada 4 desa. Pertama Desa Sungai Nibung yang jauh, Desa Kuala Karang yang jauh juga, Desa Tanjung Bunga termasuk yang jauh, Desa Seruat 1. Jadi setelah 1 dari 4 desa yang terjauh. Namun demikian, dalam rangka memeriahkan HKG di Kecamatan Teluk Pakedai ini, mereka antusias sekali untuk ikut serta tampil maksimal dalam peringatan hari HKG yang ke-50 di Kecamatan Teluk Pakedai ini. Jadi ini merupakan sebuah respon positif dari keinginan pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk bagaimana mendekatkan kemeriahan dan kebahagiaan dalam rangka HKG ini kepada masyarakat langsung di desa-desa dan di kecamatan. Ini luar biasa sekali. Dan mereka antusias mengikutinya. Kita lihat
Namanya produk unggulan ini apa nih? Madu Bu ya? Bukan, Pak. Bir, Apa? bir peletok, Bukan. pegel. Oh pegel, ini obat ya? Jamu. Jamu, Dari ya jamu pegelino. Jadi salah satu yang diproduksi oleh Desa Tanjung Bunga adalah jamu, kemudian makanan-makanan olahan, kemudian ada ini apa, dodol kelapa, ini dodol kelapa ya, produk-produk lokal. Kemudian nah ini unggulan, tidak dikira sama sekali mereka ternyata mampu terampil dalam memproduksi lampu kamar ya, lampu tidur Bu ya, lampu di kamar, lampu untuk tidur. Ini terbuat dari lidik daun nipah, sangat halus buatan mereka. Jadi ya inovasi yang luar biasa, tidak dikira sama sekali mereka mampu membuat apa, kreativitas tinggi sekali membuat lampu hias, lampu untuk tidur. Ini ada listriknya, kemudian ini ada keripik. Ini mungkin produk unggulan Bu ya, produk unggulan salah satu dari Desa Tanjung Bunga sekali lagi. Kemudian ada tas dari plastik ya ini. bukan, Pak, itu daun nipah. Jadi lidiknya kita buat. Ternyata ini tas dari daun nipah, mirip plastik. Saya kira plastik tadi. Mungkin karena halusnya membuat, sehingga tadi yang berasal dari daun nipah dikeringkan, diolah, dirajut, dihaluskan sehingga mirip plastik. Jadi halus nih buatannya ini. Jadi ke depan lebih lebih dikreasikan lagi, tidak hanya tas, mungkin yang barang-barang lainnya juga yang berguna, yang bermanfaat. Nah, ini betul-betul unggulan nih, unggulan. Halus sekali nih, dari apa ini Bu? Bahan. Bekas es, Pak. Oh, sedotan es itu ya, plastik. Ya, Pak. Dibuat sangat halus sekali, sangat halus. Bukan seolah-olah, kita yakini dari hasil produksi yang ditampilkannya ini, kita sangat yakin bahwa mereka sangat terampil dalam merajut sedotan plastik ini menjadi tas yang berguna untuk kita dipakai sehari-hari ini. Kemudian ini ya dari masuk bahan-bahan yang diulang, tapi yang daur ulang untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita sehari-hari. Ini apa ini? Oh, ini tempat buah, tempat tisu bisa ini Bu? Tempat tisu bisa. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan ke depan lebih tingkatkan lagi Bu ya. Yang jelas saya sangat terkesan oleh semangat Desa Tanjung Bunga dalam memberikan warna dalam rangka peringatan HKG yang ke-50 ini di Kecamatan Teluk Kedai. Jadi sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini akan menyemangati kembali untuk menampilkan sesuatu yang lebih baik lagi ke depan. Mari Bu, makasih. Selanjutnya saya ke stand Desa Seruat 1. Nah, stand Desa Seruat 1 di depan ditampilkan kerajinan dari batok kelapa. Ini ada gelas, ada teko atau ceret. Jadi mungkin ini bisa untuk menempatkan sesuatu Bu ya, untuk nyimpan barang apa gitu. Jadi yang jelas ini merupakan produk unggulan kelihatannya Bu ya, unggulan desa. Jadi sangat tidak dikira sama sekali bahwa mereka mampu untuk menampilkan karya yang sangat menarik. Padahal tadinya batok kelapa ini mungkin tidak punya nilai komersil, tidak punya nilai jual, tapi dengan diolah sedemikian rupa, diasah, dihaluskan, dipernis menjadi sesuatu yang sangat menarik. Yang pasti untuk hiasan, mungkin di lemari. Ini sangat luar biasa sekali dari Desa Seruat 1. Saya coba masuk lagi Bu. Ini apa nih Bu? Terasi apa nih? Terasi. Ini produksi dari tim penggerak PKK Desa Seruat 1. Bahannya dari tepung apa Bu ini? Tepung terigu, tepung gandum, coklat. Nah, susu, tapi luar biasa lah. Mereka sudah mampu mengolah
menjadi produk asli desa yang mungkin ke depan mudah-mudahan bisa dipasarkan di level kabupaten ini. Jadi sekali lagi saya mohon nih pada OPD teknis terkait supaya membina desa-desa yang sudah kelihatan nih bermunculan, ternyata mereka sangat kaya, sangat antusias untuk memproduksi sesuatu, dan ini muncul ketika HKG ini dilaksanakan di kecamatan. Mari kita lihat stand yang lainnya, saya kira lebih heboh lagi nih, lebih heboh lagi. Jadi terima kasih Ibu, mudah-mudahan sukses ke depan. Mari Bu. Nah, sekarang kita berada di stand pameran Sungai Nibung. Desa Sungai Nibung merupakan desa yang paling jauh dari pusat kecamatan Teluk Pakedai. Mungkin sekitar 75 km kali ya, sekitar gituan. Saya pernah lewat laut, lewat sungai itu. Desa Sungai Nibung ini adalah desa pesisir. Seperti yang saya sampaikan tadi, merupakan desa terjauh, desa pesisir, otomatis kekayaan alamnya berupa hasil-hasil laut. Kita lihat di sini olahan-olahan hasil laut. Ini merupakan kekhasan dari desa Sungai Nibung. Ada ikan kering, ikan apa? Ikan gulama. Ikan gulama. Ini enak sekali Bu. Yang pasti, saya tahu pasti desa Sungai Nibung ini kalau terasinya enak sekali. Ini terasinya, saya sudah coba. Harumnya beda gitu. Edam. Ibu muda sudah di lokasi pasar Teluk Pakedai. Mohon segera. Jadi ini calok dari desa Sungai Nibung, kemudian olahan-olahan udang ebi Bu ya. Iya. Udang ebi. Ini apa nih? Ini Kerupuk ikan. udang. Jadi semua produk unggulan dari desa Sungai Nibung adalah hasil-hasil laut. Ada terasi, ada kerupuk, ada calo, ada ikan kering. Gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa kita kembangkan lagi Bu ya, kita munculkan lagi dan bisa kita pasarkan untuk level kabupaten seluruh raya. Jadi mohon nih OPD terkait supaya dibina, supaya mereka lebih bersemangat lagi ke depan. Karena Ibu Bupati sudah mendekati lokasi acara, maka saya siap-siap nih ke Gedung Serbaguna untuk melakukan penerimaan beliau. Untuk sementara kita koma dulu. Demikian, terima kasih. Mari Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya melanjutkan survei ke masing-masing stand, dan saat ini saya sedang berada di stand pameran Desa Teluk Pakedai 2. Kita masuk. Assalamualaikum Ibu. Kita lihat yang paling depan ini posisinya produk unggulan ini pasti. Ini produk unggulan kelihatannya Bu ya. Iya, Pak. Luar biasa, ini dari OP. OP yang tadinya sangat sederhana bisa dibentuk seperti ini menjadi lebih berguna. Ini pasti untuk tisu Bu ya. Iya. Untuk tisu luar biasa sekali. Ternyata mereka sangat kreatif, bisa membuat tempat tisu dari OP, dari kelapa. Ini OP kelapa. Kemudian ada, nah ini tempat-tempat pensil, menjadi sesuatu yang lebih berguna, lebih bermanfaat. Tempat pensil dari OP juga bahannya. Kemudian ini celengan, wah celengan ada lubangnya nih Pak, luar biasa. Jadi sungguh sesuatu yang sangat kreatif yang ditampakkan, yang dimunculkan oleh tim penggerak PKK Desa Teluk Pakedai 2. Kemudian di sebelah sini ada produk-produk konsumsi. Ini apa ini Bu? Ini abon pisang. Tepung pisang. Tepung pisang. Ternyata bisa. Buah pisang. Iya, pisang lipat. Ternyata pisang bisa dibikin tepung. Mungkin ini termasuk yang ya jarang kita dengar. Bisa langsung dimakan nih Pak. Oh, bisa langsung dikonsumsi. Ini merupakan informasi, kami informasikan kepada unit pembina, OPD pembina di Kabupaten Kuburaya, bahwa di Desa Teluk Pakedai 2 itu ada tepung pisang. Barangkali ke depan bisa kita kembangkan untuk produk-produk yang lain yang bahan dasarnya dari tepung pisang. Ini luar biasa sekali bagi kami. Ini merupakan salah satu produk unggulan dari Desa Teluk Pakedai 2. Kemudian produk yang lain, ini apa ini Bu? Air serbat. Air serbat, air pengusir.
Nah, air serbat juga diproduksi. Kalau ini tapai menaon. Air serbat tapai menaon. Ini keripik pisang. Jadi olahan-olahan makanan dari Desa Teluk Pegadaian 2 luar biasa, dari keripik, air serbat sampai dengan tepung pisang itu tadi. Luar biasa Ibu, mudah-mudahan tahun depan bisa ditingkatkan lagi. Ini sampan menanjak. Ini Ibu kah? Saya kira enggak sempat buatnya kemarin. Ini salah satu yang digagas oleh Pak Bupati Kuburaya, sampan menanjak. Ternyata Ibu sudah merespon, Desa Teluk Pegadaian 2 sudah merespon sesuatu yang digagas oleh Pak Bupati. Sampan menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi. Selanjutnya saya ke stand berikutnya. Mari Ibu, makasih. Saya lanjut ke stand Desa Sungai Deras. Kalau lihat dari tampilannya, ini stand yang cerah ini. Tampilan luarnya. Mari kita masuk dulu. Saya masuk Bu ya. Iya, silakan Pak. Nah, saya masuk. Masuk Pak, bebas Pak. Ini produk unggulan dari Desa Sungai Deras. Jadi kerajinan-kerajinan dari bambu nih ya. Dari bambu diolah sedemikian rupa sehingga menjadi lebih menarik. Tidak hanya menarik, tapi hasil kerajinan ini juga bermanfaat. Ini lampu tidur, lampu untuk di kamar, tidur. Jadi produk unggulan. Oh gitu. Jadi kita lihat kapal. Nah ini kapal apa ini? Kapal pinisi kali ya. Kapal pinisi. Ini produk unggulan juga ya Bu ya? Bukan? Oh gitu. Oh gitu. Jadi ini kerajinan kapal, miniatur kapal dari Desa Sungai Deras. Nah ini dia. Ini Bu ya. Iya Pak. Jadi seperti yang saya bilang tadi, mereka mengolah bambu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Tadinya bambu, kayu dipotong-potong, diolah, dirapihkan sehingga menjadi lampu di kamar, lampu hias, lampu tidur. Ini lampunya di dalam. Ini merupakan produk unggulan dari Desa Sungai Deras. Selain kerajinan, produksi berupa makanan-makanan, ada kerupuk apa ini Bu? Kerupuk gandum. Luar biasa, Desa Sungai Deras. Kerupuk apa ini? Kerupuk gandum juga. Peyek Pak. Peyek. Ini apa nih? Jamu Pak. Jamu sehat khas Sungai Deras. Bahan bakunya apa ini Bu? Bahannya dari alam Pak, seperti Kunyit, jahe. gurihnya Oh iya. Ini sama Bu ya? Sama nih. dari Pak. Sami. Oh, iya. Luar biasa, mereka juga memproduksi jamu-jamu tradisional, jamu kunyit, jahe, dan lain sebagainya yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Wah ini keren nih Bu. Mantap nih. Dari bambu juga ya? Dari bambu juga, luar biasa. Ini produk yang diunggulkan juga di samping lampu yang tadi. Ya. Ini ya Pak. Selain jamu, olahan ikan nila dibikin abon nih, abon ikan nila. Abon ikan nila ini punya rasa yang khas ikan nila Sungai Deras. Ikan nila Sungai Deras ini sudah lama saya nikmati. Memang ketika diolah tidak ada amisnya sama sekali. Tidak ada amisnya sama sekali. Di tempat lain barangkali masih ada amis-amisnya, tapi di Sungai Deras amisnya sudah nggak ada, sudah diolah. Jadi ikannya memang mungkin karena faktor alam, faktor airnya yang sangat sehat, tidak tercemar dan sebagainya, jadi ikannya juga sehat gitu. Jadi ini salah satu produk olahan dari ikan nila. Luar biasa sekali, mudah-mudahan ke depan. Jadi dari OPD Kabupaten, dari Dinas Perindustrian, dan dinas-dinas yang punya fungsi untuk membina ini barangkali ke depan bisa lebih ditingkatkan, bisa lebih dibina lagi produksi dari Desa Sungai Deras ini. Mari Ibu, makasih. Mudah-mudahan sukses ke depan.
Amin. Ya. Saya sekarang berada di depan stand Desa Selat Remis. Desa Selat Remis ini kita ketahui desa yang paling dekat dengan ibu kota, kecamatan. Jadi di samping kantor camat. Tampilannya luar biasa. Kita masuk. Assalamualaikum. Unggulannya mana nih? Pak Bupati. Yang sesuatu yang Bapak gagas berupa sampan menanjak sekarang direspon secara cepat oleh Desa Selat Remis. Ini sampan menanjaknya, Pak. Kalau di desa-desa lain mungkin sampan menanjaknya itu setengah, tapi ini utuh, Pak. Artinya dia menanjak secara utuh, lebih melesat lagi dari Kuburaya untuk Indonesia. Pak Bupati. Jadi di sini ditempatkan produk-produk unggulan dari Desa Selat Remis berupa hasil kerajinan yang bahan bakunya itu dari tempurung kelapa, dari batok kelapa yang tadinya tidak punya nilainya tidak begitu tinggi, tidak begitu diperhitungkan, tapi dengan sentuhan tangan-tangan yang kreatif dari masyarakat, terutama tim penggerak PKK Desa Selat Remis, sesuatu yang tidak bermanfaat itu menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali, dan ini merupakan salah satu dari produk unggulan dari Desa Selat Remis. Kemudian ini apa nih? Itu kerang-kerang. Kerang. Kerangnya nih aneh-aneh bentuknya. Jadi selama ini saya baru melihat kerang yang sangat aneh sekali ini. Ini tadinya tidak seperti ini bentuknya, sangat sederhana sekali, tapi karena sentuhan tangan-tangan yang kreatif, inovatif, akhirnya kerang ini tadi menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali. Jadi ini bentuknya bermacam-macam, jadi sangat serasi sekali ketika sampan menanjaknya secara utuh ditampilkan oleh Desa Selat Remis. Di dalamnya ditempatkan produk-produk unggulan dari batok kelapa, dari kerang. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Desa Selat Remis. Produk olahan lainnya? Itu Pak Gora, Pak. Buah gora. Buah gora. Buah gora ini yang dimainkan oleh anak-anak, ini permainan tradisional. Tapi hari ini buah gora ini diambil, dibentuk menjadi sesuatu yang sangat menarik berupa gantungan kunci. Se-Indonesia tidak ada ini, adanya cuma di Selat Remis, Kecamatan Telopak Kedai. Saya yakin di Indonesia tidak ada, adanya hanya di Pasar Sungai Gora. Pasar Sungai Gora, Telopak Kedai. Jadi Pasar Sungai Gora, Kecamatan Telopak Kedai. Mudah-mudahan ini bisa kita promosikan pada publik, pada masyarakat secara lebih luas, sehingga nama Telopak Kedai, terutama nama Desa Selat Remis, lebih mengudara, lebih dikenal masyarakat luas lagi. Kemudian yang lain, Bu? Tikar, bakul, tikar, itu topi itu. Ya, Pak. Topi. Dari Bahan bakunya apa ini, Bu? ini bekas racun nyamuk nih, Pak. Bayangkan. Ini bahan bakunya dari tempat racun nyamuk, kardusnya itu, Bu, ya. Dari kardusnya. Ini kelihatan nih masih nih warna kuning nih, warna racun nyamuk nih, warna kardusnya. Namun demikian, karena sentuhan tangan-tangan kreatif dari Desa Selat Remis, masyarakat Desa Selat Remis, ini berubah menjadi sesuatu yang sangat menarik, yang patut kita promosikan sampai keluar ini, Pak. Luar biasa, dengan dari bahan yang sangat sederhana sehingga tampil lebih menarik. Ini kayak kan? Jadi gitu. Sentuhan kain bekas. Ini dari renda-rendanya kan. Luar biasa, Ibu. Mantap sekali. Nah, ini dari bungkus. Susu juga bisa. Dari apa nih? Ini bungkus-bungkus sih, Pak. Dari susu. Dari plastik-plastik pembungkus yang tadinya limbah, sampah yang tidak terbuang ya. Ini bisa dimanfaatkan sehingga menjadi nilai ekonomis. Rapi sekali buatannya nih. Sehingga kita sangat yakin bahwa tangan-tangan ini memang tangan-tangan yang terampil, sehingga mampu mengolah bahan-bahan yang tadinya tidak bermanfaat menjadi lebih bermanfaat. Ini buktinya. Halus sekali.
halus sekali. Jadi mudah-mudahan ini merupakan informasi untuk pemerintah Kabupaten Kuburaya, terutama kepada dinas terkait untuk membina, untuk bersama-sama kita membina kreativitas dari Desa Selat Remis ini. Ini Kuburaya, motif Kuburaya dijadikan tas anak-anak, tas bayi lah ya, tas untuk ya untuk pasar, untuk tempat mukena kan pas ini. Kemudian ini keset dari apa ini Bu? Kantong plastik. Kantong plastik. Sehingga kantong plastik yang tadinya tidak terpakai sama sekali bisa diolah seperti ini. Ini untuk keset kaki di dalam rumah nih. Jadi indoor di dalam rumah. Luar biasa sekali. Ini apa ini Bu? Ini madu bukan? Ini dari buah berembang. Apa ini? Buah sirup. Sirup. Luar biasa, ini sirup dari buah berembang. Buah berembang ini mungkin awalnya yang kita tahu tidak begitu jarang dimakan kan. Bahkan saya menganggap buah berembang ini tidak boleh dikonsumsi. Tapi melalui tangan-tangan warga Desa Selat Remis, terutama tim penggerak PKK Desa Selat Remis, buah berembang bisa dibuat sirup. Ada juga serikayanya. Serikaya, selain sirup juga serikaya. Oh ini. Luar biasa sekali. Ini sirup buah berembang, serikaya buah berembang. Satu-satunya di Indonesia. Hanya ada di Selat Remis. Ya Bu ya? Ya. Setuju Bu? Setuju. Oke lah Ibu, barangkali saya lanjut ke stand berikutnya. Mudah-mudahan sesuatu yang ditampilkan oleh Selat Remis dapat lebih menanjak lagi ke depan. Dan mudah-mudahan ini akan terus kita tingkatkan lagi untuk menghadapi, untuk ditampilkan pada HKG tahun 2023 ke depan. Nanti kita lebih semarakkan lagi. Ini kan pertama. Oke Bu ya, makasih Bu. Ya. Selanjutnya kita ke Desa Teluk Gelam. Desa Teluk Gelam ini menampilkan produk unggulan nih, Bu ya. Pak. Ini Pak We. Mana. Oh gitu. Pak Bupati. Ini Pak We, Pak Kades. Produk unggulan dari Desa Teluk Gelam. Bakul, ada namanya nih Bu. Bakul gila katanya. Oh gitu. Orang Pak Kades nggak tahu nih saya tadi. Jadi orang kampung nyebutnya ini bakul gila. Mungkin ada latar sejarahnya barangkali. Mungkin banyak muatnya kan bisa ditinggikan, bisa direndahkan ini. Mungkin banyaknya muatannya banyak gitu, sehingga disebut gila. Kali lah. Jadi selain dari produk anyaman dari apa nih? Bahan bakunya? Daun nipah. Daun nipah. Produk anyaman dari daun nipah yang tadinya daun nipah tidak begitu bermanfaat, setelah dianyam oleh tangan-tangan terampil dari Desa Teluk Gelam, ternyata ini lebih bermanfaat. Nah, ini satu lagi nih. Ini lekar. Terbuat dari dari lidi apa nih? Lidi nipah, Pak. Lidi nipah. Lidi nipah kalau kering memang ada kuat gitu, kuat. Keras. Jadi lekar ini kuat sekali nih. Kuat keras. Hampir sama kekuatannya dengan rotan. Hampir sama. Jadi kelihatan sudah halus sekali. Dan barangkali, oh yang besarnya ada ya Pak Boy ya? Yang besar. Nah ini nih, yang besar juga diproduksi, juga dibuat oleh tangan-tangan terampil dari Desa Teluk Gelam. Luar biasa Pak Bu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih ditingkatkan, bisa lebih dipromosikan lagi keluar, sehingga ini bisa diproduksi masyarakat, sehingga bisa menambah peningkatan perekonomian masyarakat lokal, terutama di Desa Teluk Gelam. Dan kita juga punya kuliner kuliner yang sudah mendapat sertifikasi BPOM sertifikasi kuliner. Saya ada Oh yang tersisa aja ini jadi. udah banyak nih Pak. Ada ratusan stok kami. Ternyata Desa Teluk Gelam juga punya produksi kuliner. Ini salah satu contohnya nih. Tadi banyak, dari kemarin sudah terjual banyak, hari ini juga sudah terjual banyak. Sehingga yang sisa-sisanya tinggal 2 nih. Luar biasa ini memang karena rasanya itu enak. Jadi begitu kita buka stand, langsung ada beberapa yang langsung beli.
Karena dia tahu produksi Teluk Gelam itu kalau soal kerupuk memang tidak ada duanya. Luar biasa gitu, luar biasa. Saya juga udah merasa nih enak memang kerupuknya. Terasi. Ah, yang kedua selain kerupuk, mereka juga memproduksi terasi. Tapi bukan terasi yang kayak apa itu, kayak Ini kan coklat terasi itu. basah. Bukan terasi basah, ini terasi bubuk. Terasi Artinya lebih awet, ya Pak Wo ya? Betul Pak. Betul. Lebih awet nih, lebih awet, kemasannya juga udah oke, dan mereka sudah mendapatkan lisensi kan? Lisensi dari BPOM. Jadi artinya sudah ada sertifikasi halal dan jaminan mutu dari BPOM berupa dari BPOM. Ini sudah tersertifikasi khusus oleh pihak yang berwenang gitu. Jadi mari Bu, barangkali cukup ya dari situ. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi demikian dari saya. Mana lagi nih? Selanjutnya kita ke stand berikutnya. Mari Pak Wo, terima kasih. Jangan. Saya sedang berada di stand pameran Desa Arus Deras. Mari kita masuk apa yang ada di dalam stand Desa Arus Deras ini. Boleh Bu? Ini juga diproduksi? Iya. Oh iya. Jadi Desa Arus Deras menampilkan produk unggulan berupa mana produk unggulan Ibu? Produk unggulannya mana Bu? Oh jambu. Ternyata sebagian sudah terjual. Kalau ini apa ini? Gelas pasak. Oh gelas pasak bumi. Jadi gini, Desa Arus Deras tadinya menampilkan kekhasan mereka berupa jambu madu. Ada 2 atau 3 jenis itu. Yang merah, yang putih, yang kuning gitu, yang hijau. Jadi tadi sudah terjual. Namun kalau memang dari jajaran pemerintah Kabupaten Kuburaya, dari OPD atau dari siapapun ingin mencoba jambunya Arus Deras, bisa pesan nanti ke Pak Kadesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Desa Arus Deras ini merupakan desa juara lomba desa tingkat Kabupaten Kuburaya tahun 2022, juara 1. Dan nanti hari Jumat akan bertarung kembali untuk perlombaan desa tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Nah, selain jambu, mereka juga memproduksi sesuatu yang agak unik yang tidak pernah ada di desa-desa lainnya, berupa gelas dari kayu pasak bumi. Kayu pasak bumi, bayangkan bumi aja dipasak. Jadi bapak-bapak bisa membayangkan nih betapa kuatnya gelasnya. Luar biasa, kata ibu-ibu luar biasa. Mereka sudah memahami bagaimana khasiat dari gelas pasak bumi ini. Jadi ya luar biasa lah pokoknya pasak bumi ini. Jadi ini merupakan salah satu produksi dari Desa Arus Deras. Selain dari produk olahan kayu pasak bumi, mereka juga mengolah keripik. Keripik ya. Keripik dari keladi kan? Stik keladi. Kemudian ini jamur sawit. Stik keladi dan stik jamur sawit. Jadi ini memang sesuatu yang tidak banyak diketahui dan tidak banyak diproduksi oleh tempat-tempat lainnya. Jamur sawit ini. Jadi menjadi keripik namanya ya. Keripik jamur sawit. Luar biasa gurihnya. Nanti bisa dicoba. Bapak-bapak ingin pesan boleh nanti ke Pak Kadesnya langsung. Jadi stik jamur sawit. Kemudian ini apa ini Bu? Ini apa ini? Abon ya? Abon. Nah, ikan lele dibuat abon. Ini produksi Desa Arus Deras. Ikan lele dibuat abon. Kemudian ada kerupuk. Kerupuk apa nih? Ubi kah? Nah, kerupuk khas Desa Arus Deras dari tepung gandum. Tas ini juga nih. Tas. Ternyata mereka juga memproduksi tas. Jadi dari talikur. Apa itu talikur? Oh, jadi talikur ini awalnya kan hanya untuk mengikat biasa aja ya, tapi melalui tangan-tangan terampil mereka mampu membuat tas. Ini cantik tasnya, manis gitu. Dan pasti kuat.
pasti kuat ini. Soalnya dari tali, tali yang awal tadi untuk mengikat, tapi dibuat menjadi tas. Jadi luar biasa sekali. Mantap ini Bu, saya suka yang ini. Warna ini bagus nih. Bagus sekali ini. Baik Bu. Pasti kuat ini kan. Dari luar biasa nih. Dan buatannya sudah sangat halus sekali. Kalau satu ini berapa hari Bu membuatnya itu? Hah? Atau mingguan? Ya percayalah. Soalnya kan ini kan besar ya, rumit itu. Ada warna-warnanya lagi kan. Nah, 1 bulan. Ya. Jadi mohon dari pemerintah Kabupaten Kuburaya, terutama OPD terkait, produk dari Desa Arus Deras seperti ini barangkali bisa dipromosikan melalui mungkin melalui apalah yang ada di kabupaten itu, mungkin melalui minimarket, supermarket dan sebagainya. Jadi mereka sangat memerlukan uluran tangan dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten Kuburaya. Baik Ibu, makasih sebelumnya. Ya, mari Ibu, makasih. Assalamualaikum. Saya sedang berada di Desa Pasir Putih. Desa Pasir Putih ini tak tahu apa di dalam nih, kita lihat saja. Gelap Bu ya. Ya, makasih. Ini adalah stand Desa Pasir Putih. Di dalam stand ini kita lihat ada produk-produk makanan konsumsi langsung. Ini apa Bu ini? Lepat lau. Kalau ini dodol. Cengkaro, ada lepat lau, ada roti cup ya. Roti cup. Ini apa nih? Kembang goyang. Produk unggulannya apa tadi Bu nih? Ini ada tadi nih. Iya. Mana dia? Kerajinan tangan Bapak. Yang dari bunga apa tadi itu? Bunga teratai. Bunga teratai yang mana dia? Yang Ini ke? sebelumnya udah terjual. Ini. Gelap lah John. Ini adalah produk unggulan dari Desa Pasir Putih. Dari bunga teratai. Ininya nih. Awalnya saya tidak percaya ini dibuat dari bunga teratai. Kenapa? Kelihatannya dari plastik. Ternyata betul, mereka membuat ini dari bunga teratai. Ini Bu, bunga teratainya. Jadi yang segar nih. Jadi kita awalnya tidak membayangkan bunga seperti ini bisa dibuat produk seperti ini untuk tempat minuman mineral. Jadi ini salah satu andalan mereka. Kita sangat meyakini bahwa tangan-tangan mereka terampil, ide mereka cemerlang, inovasinya mereka luar biasa. Sehingga dari bunga teratai ini, daun teratai ini bisa menciptakan produk-produk yang lain. Ini salah satunya, tempat minuman, air mineral. Yang lain ada enggak Bu? Selain? Yang cantik. Lah, lampu lampion itu sudah dibeli, sudah laku terjual. Karena memang luar biasa sekali dan tadi sangat diapresiasi oleh kabupaten ya, oleh tim penilai kabupaten, sesuatu yang sangat luar biasa, inovasi yang luar biasa dari Desa Pasir Putih. Selain ini Bu, keripik nih ya. Ada udang Udang crispy ini apa nih? Gula sutra. Udang crispy mana ini? Iya. Udang, memang Desa Pasir Putih memproduksi udang galah. Salah satu produk turunannya adalah udang crispy ya. Udang crispy ini apa? Oh, pentol udang. Pentol udang ini bisa dipasarkan di kota ini nanti ini. Ini crispy-nya dari udang galah Bu ya. Udang galah ini pentol udang galah. Memang kalau diproduksi memang biaya produksinya tinggi karena udangnya kan bahannya mahal gitu, udangnya mahal. Baik Ibu. Ini kan kerajinan tangan. Hebat. Kerajinan. Iya, dia juga ambil. Dari kain bekas. Bukan, dari kardus, dari topeng bekas. Tadi saya mengira ini dari kain. Ternyata ini dari bahan-bahan yang sebetulnya tidak terpakai, tapi diolah oleh tangan-tangan terampil sehingga menjadi produk yang sangat indah sekali dipandang. Angsa, ini dari kardus ini, bukan dari kain tapi dari kardus. Dari kardus Bu ya? Awalnya tidak percaya saya. Ternyata memang dari kardus. Luar biasa sekali. Ini mungkin ini bisa untuk tempat tisu Bu ya. Jadi selain punya nilai estetis indah, juga bermanfaat untuk tempat tisu. Nah, dari apa ini? Dari botol bekas.
menjadi sesuatu yang sangat menarik, sangat menarik, luar biasa sekali. Yang ini minuman apa, Bu? Yang ini bukan minyak kelapa juga, Pak. Kenapa putih? Dia minyak kampung kita buat. Itu Saya minyak kelapa. Langsung dimasak langsung. Yang saya tahu minyak kelapa tuh agak warna hijau gitu. Hah? Minyak kelapa kan? Iya. Saya ingat PCO yang virgin coconut oil itu mirip-mirip ini warnanya. Tapi jelas-jelas ini dari kelapa, bukan kelapa sawit. Bukan. Kelapa biasa, kelapa bulat, kelapa dalam. Ya, ini merupakan salah satu yang diproduksi oleh Desa Pasir Putih. Yalah Ibu, makasih sebelumnya. Makasih, Pak. Ini belum nih. Iya. Kita lihat ini ikan silok, ikan yang mahal. Melalui tangan-tangan terampil bisa diolah. Ini miniaturnya, ini miniatur. Ini asbak, bisa untuk rokok, tempat apa aja bisa. Jadi sudah sangat halus sekali pembuatannya, pembikinannya. Sepertinya tadi saya kira ini dibeli dari Jepara ini, bukan dari Jawa, Bu ya. Ternyata ini produk asli Desa Pasir Putih. Tadi awalnya saya mengira ini belinya di Jepara gitu. Ternyata bukan. Luar biasa sekali. Mari Ibu, makasih sebelumnya. Ini juga ada. Nah, ini orang yang bikin sedang membuat orang Desa Pasir Putih. Jadi luar biasa. Nanti bapak-bapak, para pejabat dari pemerintah Kabupaten Kuburaya yang akan memesan, silakan menghubungi Pak Kades Pasir Putih, Pak Burhan. Mari Ibu, makasih. Ya, makasih, Pak. Nah, mudah-mudahan ke depan lebih menanjak lagi untuk kita tampilkan dan bisa kita tampilkan untuk HKG tahun depan. Mungkin lebih lama lagi. Mari Ibu, makasih. Sekarang saya berada di stand pameran Desa Sungai Nipah. Kita lihat sebelum saya masuk, saya melihat dua buah perahu menanjak yang merupakan ide cemerlang dari Pak Bupati Kuburaya, Pak Muda Mahendrawan. Sekarang saya coba masuk apa aja yang ada di dalam sini. Assalamualaikum. Produk unggulannya mana, Bu? Pertama saya sedikit cerita nih. Diawali dari sampan menanjak. Sampan menanjak ini merupakan produk dari Desa Sungai Nipah. Sampan menanjak ini di dalamnya ada produksi makanan olahan. Makanan olahan, ada keripik, ada kerupuk, ada makanan-makanan yang lainnya. Ini merupakan produk asli dari Desa Sungai Nipah yang luar biasa. Kemudian sebelah sini juga sama sampan menanjak. Kalau ini agak gede, ini mungkin laki-lakinya. Ini kecil mungkin perempuan atau anaknya. Yang jelas mereka sudah merespon ide cemerlang dari Pak Bupati Kuburaya, sampan menanjak Kuburaya untuk Indonesia. Kemudian, nah yang luar biasa, yang awalnya saya tidak percaya, Desa Sungai Nipah ini ternyata juga sudah bisa membatik. Tadinya saya curiga ini dibeli dari luar, ternyata setelah saya ketahui dengan melihat langsung mereka membatik, saya baru yakin ternyata memang benar mereka pintar membatik. Mungkin motif-motifnya nanti bisa kita kembangkan, mungkin bisa menjadi referensi untuk motif-motif yang betul-betul dihasilkan oleh masyarakat di Kuburaya, terutama masyarakat di Desa Sungai Nipah, Kecamatan Teluk Pakedai. Luar biasa sekali mereka dengan motif-motif sederhana ini bisa menciptakan kreasi. Mungkin nanti bisa lebih dibina lagi oleh instansi terkait tentang bagaimana membatik, bagaimana motif-motif yang mencirikan khas Kuburaya. Yang jelas untuk tahap awal mereka sudah sangat luar biasa. Dan ini satu-satunya produksi batik di Kecamatan Teluk Pakedai dari Desa Sungai Nipah. Selain batik, ini apa ini Bu? Pakai pewarna alam, Pak. Nah, Menggunakan bahan alam. ini bukan pewarna sintetis. Tapi mereka menggunakan pewarna alami. Dari apa ini, Bu? Ini dari daun ketapang, Pak. Daun ketapang. Kalau yang ini dari kunyit. Nah, ini pewarnanya dari kunyit. Coba kita bayangkan, kunyit bisa mewarnai ini, bisa membuat motif-motif yang luar biasa. Jadi kita sangat yakin bahwa tangan mereka sangat kreatif. Ide-ide mereka sangat cemerlang sekali. Sehingga bisa membuahkan karya yang luar biasa seperti ini. Batik khas Sungai Nipah. Selain batik, ada anyaman, ini dari rotan. Koran, salah saya. Tadinya saya mengira ini dari rotan.
Tapi karena ide-ide mereka yang luar biasa, mereka bisa membuat koran itu menjadi semacam rotan. Kemudian dianyam, jadilah seperti ini. Banyak manfaatnya untuk nyimpan-nyimpan barang-barang yang kecil-kecil. Luar biasa sekali ide-ide mereka. Luar biasa sekali ide-ide mereka. Selain tempat ini juga ada apa namanya ini? Ya, tempat-tempat minuman lah, botol-botol mineral. Jadi bisa diciptakan dalam bentuk apapun yang kita inginkan. Bisa tempayan, bisa tempat air mineral. Luar biasa sekali. Kemudian ada bakul, ada vas bunga juga bisa ini dipakai untuk tempat bunga. Yang jelas mereka idenya luar biasa sekali. Dan yang pertama saya titip pesan kepada jajaran OPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Pertama, vas bunga seperti ini mungkin bisa kita tingkatkan lagi ke depan, yang tentunya dengan pembinaan dari OPD terkait. Yang kedua, tenun dari Desa Sungai Nipah ini harus kita tingkatkan lagi, harus kita bina lagi dengan suntikan-suntikan permodalan, dengan suntikan-suntikan ide-ide supaya mereka bisa lebih mengembangkan diri lagi ke depan. Dan mudah-mudahan di HKG tahun depan 2023 ini akan tampil lebih cemerlang lagi Pak. Yang pasti sangat kita apresiasi, pewarnanya adalah pewarna alami, bukan pewarna sintetis. Ini luar biasa sekali. Ya Pak Kades ini Pak Kades Sungai Nipah yang luar biasa membina tim penggerak PKK di Desa Sungai Nipah. Makasih Pak Kades, mudah-mudahan lebih sukses lagi depan, lebih menanjak lagi ke depan. Mari Pak. Selamat datang Pak. Saya sekarang berada di stand Desa Madura. Kita lihat ini Pak Kades, Pak Bupati, ini Pak Kades, Pak Bupati, Pak Jatim yang ganteng ini. Saya ingin masuk melihat apa saja yang dipamerkan oleh Desa Madura dalam HKG yang ke-50 di Kecamatan Teluk Pakedai ini. Assalamualaikum Bu. Pertama ketika saya masuk, saya melihat adanya vas bunga di sini. Vas bunga dari kain bekas yang terbuang-buang, tidak ada nilainya sama sekali, tapi mereka mampu mengolahnya sehingga menjadi sesuatu yang sangat berguna. Punya nilai jual, saya yakin ini vas bunga. Jadi yang tadinya tidak bermanfaat, kain-kain bekas bisa diolah mereka menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan lebih berguna. Jadi luar biasa, ini asli sekali nih bentuknya Pak, mantap ini, bagus nih. Jadi bentuknya tuh elastis gitu, tidak kaku, berbentuk-bentuk seperti ini. Jadi artinya kreativitas yang luar biasa dari Desa Madura. Kemudian ini apa nih Pak? Asbak. Ini kayu Leban Pak. Kayu leban ini sebetulnya sudah agak langka artinya sudah ada sih, tapi mungkin sudah ya perlu dicari dulu lah, belum ketemu gitu. Enggak mesti ada di semua tempat. Jadi kayu leban ini kuat sekali kayunya. Mereka mampu menciptakan sebuah benda yang punya nilai kegunaan dan nilai jual. Ini seperti untuk asbak rokok ya Pak ya. Untuk asbak luar biasa sekali ini buatannya. Dibubut Pak ya. Dibubut luar biasa sekali. Kalau produk unggulannya apa ini? Oh, vas bunga ini merupakan produk unggulan dari Desa Madura. Selain itu mereka juga memproduksi makanan-makanan olahan. Seperti ini apa ini Bu? Ini keripik, rempeyek, keripik. Kemudian ini dodol, wajik. Nah, wajik ini makanan-makanan dari Desa Madura, dari wajik, kucur, keripik. Kemudian ini apa nih? Kayak beras nih. Ulut. Oh, beras betul. Beras ketan. Ketan putih. Yang saya pegang ini adalah beras ketan putih dari Desa Madura. Kita ketahui bahwa Kecamatan Teluk Pakedai ini merupakan sentra pertanian sebetulnya. Namun fasilitas pertanian, infrastruktur pertanian sebagian sudah tidak berfungsi. Mungkin karena sudah lama
sudah tergerus oleh air dan sebagainya. Namun demikian di beberapa desa masih bisa memproduksi beras-beras lokal. Artinya Kecamatan Teluk Pakedai termasuk Desa Madura itu merupakan sentral pertanian yang memerlukan sentuhan supaya produksi pertanian mereka itu lebih tinggi lagi ke depan gitu. Cuman masalahnya bagaimana pemerintah daerah itu membuat atau membangun kembali infrastruktur pertanian yang ada di beberapa desa termasuk di Desa Madura. Ini ada beras pulut luar biasa. Jadi di banyak tempat juga diproduksi di desa-desa yang lainnya termasuk di Desa Madura ini. Kalau beras yang makanan lain ada ke? Ketan hitam. Oh nah, selain beras putih tadi juga ada beras ketan hitam yang diproduksi oleh Desa Madura. Jadi saya titip pesan ke jajaran terkait di pemerintah Kabupaten Kuburaya, Desa Madura dan desa-desa lainnya memerlukan pembangunan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan produksi beras mereka. Karena saya lihat, saya observasi Kecamatan Teluk Pakedai ini lebih berpotensi untuk dijadikan kawasan rice estate di Kabupaten Kuburaya. Sangat berpotensi. Sehingga bagaimana kita menyikapi kelemahan-kelemahan yang terkait dengan infrastruktur pertanian. Jadi gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Mudah-mudahan apa ini? Apa ini? Kerupuk bandeng, olahan sendiri. Ikan maksudnya? Iya. Ikan bandeng. Ikan bandeng. Ikan bandeng. Ini keripik ikan bandeng. Ya, belum digoreng. Luar biasa sekali ini keripik ikan bandeng. Nah, makan. Jadi ini kelihatannya hanya diproduksi di Desa Madura. Keripik ikan bandeng. Mudah-mudahan nanti dibina nih oleh dinas terkait di pemerintah Kabupaten Kuburaya supaya ini lebih bisa dipasarkan di tempat-tempat yang di kota gitu di Kabupaten Kuburaya. Mari Ibu, makasih. Ya, Mas Surya, makasih. Makasih Pak Kades. Mana lagi? Kedai Hulu. Saat ini saya sedang berada di stand pameran Desa Teluk Pakedai Hulu. Mari kita lihat apa saja yang dipamerkan oleh Desa Teluk Pakedai Hulu. Assalamualaikum Bu. Banyak nih masih barangnya nih. Masih Banyak Pak. Stoknya banyak. Iya. Jadi kelihatannya Desa Teluk Pakedai Hulu ini menampilkan produk-produk olahan yang bersifat konsumsi. Kita lihat dari sini, ini apa ini Bu? Keripik ya? Stik. Stik, bermacam-macam stik. Ini cengkaruk, makanan tradisional. Makanan apa? Tradisional ya. Ini dodol ya. Dodol apa ini Bu? Dodol keribang. Ini dodol keribang yang hanya ada di Desa Teluk Pakedai Hulu. Kemudian keripik, dodol, cengkaruk, manisan-manisan. Ini apa ini? Oh, dari putu dari tepung kanji. Dari tepung kanji. Ini apa ini Bu? Udang ebi ya? Udang ebi diproduksi ya situ ya? Iya, iya. Oh, jadi ini udang ebi produksi Desa Teluk Pakedai Hulu. Luar biasa sekali. Jadi Desa Teluk Pakedai ini beras. Seperti yang saya sampaikan tadi, Kecamatan Teluk Pakedai memang kaya dengan produksi beras. Seperti yang tadi di Desa Madura, dan sekarang beras juga ada di Desa Teluk Pakedai Hulu. Itu tadi masalahnya infrastruktur pertanian sudah keberfungsiannya itu sudah berkurang sehingga mempengaruhi produksi padi mereka. Masalahnya ke depan bagaimana pemerintah Kabupaten Kuburaya membangun kembali atau memperhatikan infrastruktur pertanian supaya produksi pertanian masyarakat itu kembali seperti dulu gitu, menjadi lumbung padi di Kabupaten Kuburaya. Nah, ini ikan asin gabus, enak nih Bu. Ikan asin gabus, yang lain-lain produksi kerajinan Ibu ada ya? Ini ya. Selain produksi makanan, mereka juga memproduksi ini apa namanya nih? Apa? Tempat bunga yang terbuat dari koran bekas. Sepintas kita lihat, sepertinya ini dibuat dari rotan. Ternyata dari koran ini. Jadi karena sentuhan tangan-tangan kreatif dari mereka, sehingga mereka mampu menciptakan sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih berguna. Bahkan ini mempunyai nilai komersil untuk diproduksi, untuk dijual kepada masyarakat, kepada warga yang lainnya.
pembuatannya sudah sangat halus. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat terampil dalam mengolah sesuatu yang awalnya kurang berguna menjadi sesuatu yang lebih berguna. Luar biasa Ibu. Mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa kita tingkatkan produksinya. Mungkin yang agak-agak besar Bu, jadi pas bunga nantinya itu, jadi pas bunga. Mudah-mudahan nanti untuk HKG tahun depan kita lebih lama lagi pamerannya, dan kerajinan-kerajinan baik produk olahan makanan ataupun kerajinan tangan dari desa Teluk Pagedai Hudu dapat lebih ditingkatkan lagi depan. Oke Bi, makasih. Dengan Ibu udah. Oke. Demikianlah Bapak Ibu, demikianlah Pak Bupati dan para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Saya sudah menceritakan semua apa yang dipamerkan oleh desa-desa dalam rangka pameran produk-produk unggulan dalam rangka Hari Kesatuan Negara PKK yang ke-50 di Kecamatan Teluk Pagedai ini. Mudah-mudahan ini menjadi PR kita bersama untuk bagaimana kita lebih meningkatkan lagi produksi pertanian, produksi olahan makanan-makanan olahan, dan kerajinan-kerajinan yang ada di desa-desa di Kecamatan Teluk Pagedai ini. Demikian KRI, bila satu negara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanjak untuk Indonesia, dari Kuburaya untuk Indonesia.